ekonomi kami terpuruk luar biasa karena kita korban riba bank. Jadi waktu itu kami ajukan pinjaman ke bank, sampai semua harta benda kita, kendaraan segala macam digade-gadein. Tapi punya brand sendiri nggak? Belum ada. Oh, mudah-mudahan pengen punya. punya. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Oh, jadi di konten itu benar-benar ngejelasin Membahas skincare. Skincare Dari dan asal ya. kalau sekarang sih skincare dulu, tapi kedepannya pengen ke hobi-hobi yang aku jalani sekarang pengen di-sharing. Tapi kalau untuk sekarang skincare dulu sih teh. Jadi Soalnya- semacam kayak tonggak ya. Iya, soalnya kan masih jarang gitu. Aku juga pengen ngajak teman-teman cowok Laki-laki yang tuh. lain gitu ya. Jadi kita tuh sebagai cowok tuh gak usah ragu atau gak usah canggung buat skincarean gitu ya. Soalnya itu tuh kita harus bisa ngerawat diri kan, buat apa-apa yang telah diberikan Allah gitu. Kita kan harus bisa rawat, ngejaga gitu kan. Ntar kan kita hasilnya kita sendiri yang ngerasain gitu kan. Iya. Jadi menjaga amanah yang Allah kasih Iya. gitu ya. Masya Kalau Allah. make up sih belum nggak kata, kalau menurut aku kalau make up tuh berlebihan ya. Janganlah, nanti Iya. laki-lakinya jadi lempai. Soalnya kan- Lempai. Iya, jadi melambai gitu. Jadi lebih bagus sih kalau saya setuju. Makanya kenapa awalnya emang nggak setuju ya dia terjun Iya. di dunia skincare. Saya pikir aduh AA, sebenarnya A tuh dari mana sih kok bisa tertarik di situ gitu Iya, kan? pertanyaan aku tuh dari sini. Bingung kan? Dan soalnya dia itu dari kecil sebenarnya kulitnya nggak bermasalah, beda sama Akbar ya. Kalau anak saya yang kedua emang agak berjerawat karena dia itu sering di luar kan, dia karena pemain dulu baseball terus sekarang ke basket, jadi kebayang kan kena sinar matahari jadi agak bermasalah. Kalau dia emang mulus dari dulu. Jadi ya dia bilang gini, enggak Bu, kalau di dunia skincare itu apalagi yang buat cowok itu masih benar-benar blue ocean. Nah sekarang yang namanya jadi YouTuber tuh kan persaingannya luar biasa kan, banget kan. Banget. Nah ini sebagai batu pijakan. Jadi tetap kedepannya mau ngembangin hobi dia di fotografi, desain segala macam kan. Dia juga sekarang freelance-nya juga sih lebih ke hobi dia kan, jadi desain grafis, layouter kayak gitulah. Dan nggak jauh dengan dunia penerbitan. Masya Allah ya, barakallah. Masih gak nyangka banget sih. Oke lah, mudah-mudahan yang dikasih yang terbaiknya sama Allah. Amin, Kalau amin, misalnya kita, amin. pastilah kalau misalnya kita pengen menjaga apa yang telah Allah kasih, pasti Allah jaga kita Betul. juga gitu kan. Ya. Nah tapi ngomong-ngomong nih, untuk next selanjutnya gitu, Ibu sama Kang Yahya dan keluarga punya apa lagi nih? Punya kejutan apa lagi untuk ditampilin sama umat? Gimana Bu? Gini sih kalau saya kalau ngelihat bukan garis ya, perjalanan hidup saya itu kan seolah loncat-loncat, kayaknya nggak nyambung. Saya sendiri dan menekankan ke anak bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dengan kita, itu kan nggak mungkin ada unsur kebetulan ya. Iya pasti. Pasti Allah tuh punya rencana yang emang pasti terbaik buat kita. Nah saya tiba-tiba ujug-ujug saya kuliah di ekonomi syariah yang bagi sebagian orang ya itu jujur ya, di kalangan teman saya, relasi saya tuh mereka ada juga yang mencibir, ada juga yang ngebully. Ngapain sih udah setua itu kuliah di ekonomi syariah, kalau mau tuh di PAI biar jadi ibu ustazah. Karena saya pun kan suka ngajar juga, ibu pengajian gitu kan. Tapi kenapa harus ke ekonomi syariah? Karena sebenarnya terus Yahya juga kenapa dia ke ekonomi syariah? Jadi kita berdua ini sebenarnya korban teh. Korban apa? Korban. Wih, Kalau saya nih, saya pertama korban karena saya itu kan tipikal orang yang suka belajar hal baru ya. Iya. Karena saya ngajarin orang itu kan seperti kita, kalau kita ngajar itu kan seperti kita punya bak. Kalau baknya airnya terus dikeluarin kan pasti habis, berarti harus diisi. Iya. Nah cara ngisinya kalau saya itu harus belajar kan, mau kursus mau apapun. Jadi saya tuh biasanya untuk nambah ilmu apapun dikejar kursus, sampai kursus ke Surabaya berbulan-bulan saya kejar, ke Jakarta bolak-balik udah biasa, apalagi yang gretong yang gratisan udah biasa. Nah masalah yang gretong itu yang di instansi itu kan ada batas umur ya. Iya. Sekarang tuh lebih muda lagi 40 tahun teh. Nah saya kan udah expired, saya kan nggak mungkin ikutan ke mereka, dan saya nggak mungkin kan si umurnya
diutak-atik ya, dimanipulasi, enggak lah, nggak akan barokah. Akhirnya saya kepikiran, ya Allah sekarang waktunya saya kuliah, karena setiap orang yang ketemu saya bawa-bawa buku, jadi seolah gini ya, identik kalau saya lagi baca buku apapun itu, mereka selalu bilang bahwa saya mahasiswa, saya kuliah di mana. Jadi ya Allah, emang saya sampai berpikir, emang mahasiswa sok bawa-bawa buku, perasaan tidak, perasaan mereka itu kalau di mana-mana pasti juga, apalagi aku HP gitu loh. Jadi bacanya ya, ya saya nggak suzon ya, berarti bacanya ebook. Tapi kalau saya mah pusing kalau baca ebook ya. Jadi mending bawa buku. Akhirnya saya berpikir, oh ini saatnya saya harus nimba ilmu yang serius. Dalam artian jelas targetnya gitu kan teh. Hanya saya kenapa ke ekonomi syariah? Karena saya juga korban kedua. Ekonomi kami terpuruk luar biasa karena kita korban riba bank. Jadi waktu itu kami ajukan pinjaman ke bank, sampai semua harta benda kita, kendaraan segala macam digade-gadein karena kita mengebangun rumah supaya bisa jadi tempat usaha yang luar biasa ya, karena saya pengen ke depannya punya lembaga pendidikan gitu di bidang handicraft segala macam, lingkungan hidup. Nah kan jadi saya bangun ya lumayan lah, lumayan besar. Hanya malah itu menggerogoti keuangan kita dan kita terlibat hutang riba yang luar biasa, sampai Allah, disitulah Allah bukan mencubit lagi sebenarnya, keluarga kami ditampar lah, sampai kita ngalamin kondisi ekonomi ke titik nadir. Dan ya aku dan anak saya tuh benar-benar mereka mengalami gimana repotnya ekonomi keluarga yang benar-benar minus dengan hutang yang luar biasa. Nah itulah di situ saya berpikir, sampai saya minta izin ke suami, saya harus kuliah tapi yang hubungannya sama ekonomi syariah, karena saya nggak mau kami itu terlibat lagi, istilahnya tuh kita jatuh lagi di lubang yang sama kan. Nah dari situ biar kami pun kalau punya usaha ke depannya kita lebih apik lah kan. Jadi saya waktu itu sederhana sih, ya Allah saya pengen belajar sebenarnya ekonomi yang syariah itu kayak gimana sih. Kan nggak mungkin kita hanya dengerin para ustadz, oke saya suka ngedenger, tapi kan mereka hanya permukaannya aja kan, nggak sampai sedetail itu. Akhirnya meskipun saya nggak suka di ekonomi, jujur saya nggak suka yang namanya ekonomi sih, apalagi ada hitung-hitungan akuntansi, statistik segala macam. Akhirnya saya bismillah, saya daftar ke Universitas Muhammadiyah ini dan alhamdulillah. Nah kenapa ya? Kenapa? Ini rambutnya sampai gondrong gitu. Korban juga. Sama ceritanya. Enggak, dia beda. Oke, gimana kalau Yahya? Aku korban gak diterima PTN. Oh, gak diterima. Di fakultas aku juga gak diterima PTN. Di fakultas apa? Aku daftar ke ITB FSRT dan goodbye. Ya. Big no. Jadi sebenarnya gini teh, dulu tuh ya dia tuh kan ketika dia dia tahu bahwa dia nggak keterima di Fakultas Seni Rupa ITB, padahal dia udah berjibaku luar biasa dulu di sekolahnya juga, di kelasnya lumayan banyak yang pintar-pintar dan dia ikut bimbel private juga, tapi ujungnya ada Allah punya rencana lain yang jauh lebih baik. Dia nggak keterima, akhirnya selama sebulan yang namanya laki mah nggak nangis kan. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya merasakan bagaimana sedihnya dia sering diem sampai kayaknya sedih, nanti kelihatan dari sorot mata. Saya berpikir gini, daripada setahun dia mau nyoba tahun depan kebayang nganggur gitu kan, saya sampai ngebujuk dia, udah mending kuliah aja yuk di UMB dulu mas STAIM ya, di STAIM gitu kan. Sok pokoknya kalau tahun depan keterima lagi di ITB, terserah di STAIM mau dilepas mau enggak, it's up to you kan. Yang penting ada kegiatan. Saya bilang waktu itu yang penting ada kegiatan. Ibu atuh udah nggak sesuai, bukan gue banget deh ekonomi gitu loh. Dia seni ke ekonomi asa nyambung. Kata saya udah pokoknya coba aja minimal ada kegiatan. Terus apa sih ada ilmu deh sekecil apapun ya. Itu yang namanya dosen tuh kan pasti ada satu dua yang emang enakeun, pasti yang bikin kita ngerti. Hanya dia nurut, makanya dia belum ikut ospek karena daftarnya telat. Tapi sekarang nggak tahu, tanya aja teh, dia mau nurusin nggak? Iya. Ini masya Allah, ini ibunya semangat sekali Kang. Waktu itu aku tuh galau banget sebulan tuh diem gitu kan, di saat orang-orang lain tuh kan sedih juga nih, pernah ngerasain soalnya aku di kelas aku tuh bisa dibilang ya pintar-pintar gitu kan, hampir setengahnya kurang lah. Dia masuk PTN semua ya, favorit. Masuk PTN, terus yang undangannya juga paling banyak di kelas aku, dan itu tuh ya seenggaknya kan minder lah ya, minder, sakit hati gitu. Kayak kecewa mah ada kan ya.
Dari situ aku tuh diem gitu ya, kayak pengennya tuh diem aja gitu, pengennya rebahan kan. Kamu rebahan gitu, tapi enggak lah ya sekarang. Ya. Dan di saat itu tuh ibu ada dapat info dan ibu tuh kayak semangat banget buat kuliah gitu. Malah aku mah gak semangat tuh, demotivasi buat kuliah gitu, kayak paling gini lagi, paling gagal lagi kan. Astagfirullahaladzim. Soalnya baca-baca kayak thread di Twitter juga kan gitu, itu kayak SBMPTN atau uji tes tulis itu kayak misalkan gacha, kayak ada unsur gacanya juga gitu, kayak misalkan yang pintar tuh nggak selalu masuk dan yang kayak normal-normal tuh nggak selalu masuk juga gitu kan. Dan itu aku juga mulai malas gitu kan, ngapain kayak gitu. Jadi di saat itu tuh aku udah gak mau kuliah, udah gak ada motivasi, dan ibu mulai itu tuh nyemangatin terus buat kuliah, buat motivasi kenapa pentingnya kuliah, kenapa harus kuliah gitu kan. Dan akhirnya kebujuk juga dan masuk ekonomi syariah. Ujungnya di ada dua kelas gitu kan. Iya. Jadi bisa Bisa LDR dulu lah ya sebentar. Tapi apa sih yang Kang Yahya dapat setelah kejadian ditolak PTN? Kejadian yang ya Allah ternyata ini ya jalanmu gitu. Yang paling aku dapat pelajaran gitu ya, karena waktu itu tuh aku emang gak percaya gitu kenapa aku bisa gak keterima sedangkan teman-teman aku tuh pada keterima gitu ya. Bisa dibilang pertanyaan terbesar ya, bisa dibilang kecewa. Terus yang paling aku dapat hikmah tuh karena waktu itu ibu punya relasi ke penerbitan ya Bu? Ya, penerbitan di lumayan besar Bandung, juga, omsetnya udah luar biasa, udah MM-an. Nah itu aku diajak ke sana buat silaturahmi awalnya, makan Bu ya, buat silaturahmi, dan aku diajak buat ke sana. Dan ini mah kayaknya qadarullah, emang aku rezekinya di situ. Ya, rencana Allah emang paling terbaik lah. Masya Allah, terharu. Aku ke situ tuh ditawarin buat jadi layouter ya Bu? Iya. Awalnya jadi fotografer juga sih awalnya, cuma karena mereka kebijakannya berubah ya. Jadi lebih ke penerbitan bukunya, lebih ke apa sih, e-book ya, e-book. Jadi akhirnya dia layouter. Dan lagi butuh layouter. Jadi layouter tuh yang kayak misalkan nata letak. Ya, kayak misalkan gambar tuh di sini, kalau tuh tulisan tuh letaknya di sini. Dan itu tuh diatur biar enak dibaca, biar enak dilihatnya juga kan. Dan itu aku bisa dapat kerjaan di situ gitu ya. Dan itu senang banget gitu kan, misalkan aku punya hobi di desain dan hobi aku tuh bisa disalurkan via kerjaan itu. Dan itu tuh freelance aku tuh, jadi kuliah dapat terus duit penghasilan juga ada gitu. Nah, ini adalah potensi yang dibayar buat kalian yang belum nonton video tahun lalu, minggu lalu maksudnya. Kalian jangan lupa untuk nonton dan terus subscribe terus share sebanyak-banyak mungkin agar sekitar kita tuh dapat manfaatnya. Oke, lanjut lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, anak yang kedua ya? Berarti ini anak yang pertama? Pertama. Oh, anak yang pertamanya usia segini? Yang pertama. Iya. Yang kedua dia baru naik ke kelas 2 di SMA 5 Bandung. Di SMA 5 Bandung. Ya. Tapi itu berkontribusi juga di bidang ini. Ya. Jadi gini, kalau kan sekarang kita lebih fokus dulu ke YouTube, kita punya rencana 3 bulan libur di kuliah, itu berarti harus minimal 100 konten video YouTube. 100 konten. 100. Asli. Harus. Sekarang udah berapa? Sekarang kalau di channel Endah Rosdian itu baru 26. Karena saya kan kemarin kepotong ya kita sama UA segala macam. Tapi ditambah channel yang lain sih udah 30-an. 30-an. Ya. Nah, kalau anak saya yang kedua si bungsu, dia jelas punya kontribusi juga karena kan dia juga kerja juga di penerbitan, freelance juga, daripada rebahan terus kan. Sekarang kan generasi rebahan ya. Astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo diruqyah dulu. Generasi istilah daripada main game kan dengan alasan aku lagi kelon kelas online atau lagi kulon, tapi akhirnya malah main game dan segala macam. Jadi saya sama suami udah mengkondisikan, yuk deh kita mulai ke sini sampai saya terangin bagaimana manfaat ketika kita punya life skill ya. Coba lihat di berita-berita saat ini begitu miris ya, banyak juga sarjana yang nganggur. Coba lihat banyak juga sarjana yang akhirnya malah terjun jadi pelayan toko ya.
Jadi terus atau ketika ada bursa kerja dibuka, luar biasa membludak. Nah, saya selalu menekankan ke anak saya berdua ini bagaimana pentingnya kita mempunyai life skill ya. Selain life school tuh jadi kita dapat ilmu dari sekolah, dari kuliah, tapi kita pun harus dapat ilmu sesuatu dari kehidupan kita ya, berupa skill itu. Nah, dan alhamdulillah kedua-duanya nurut. Jadi Yahya Akbar di saat orang lain sibuk dengan rebahannya itu, mereka berjibaku dengan freelance-nya dan membantu ibunya. Jadi kalau Akbar itu dia bagian shoot, saya syuting, kameramen, dia bagian di layoutnya yang kasarnya dari naskah asli ke setengah jadi. Nah, ini yang bagian finishing. Jadi kadang sampai sebenarnya Yahya itu punya penghasilannya udah di atas UMR ya. Alhamdulillah. Dan itu ya disyukuri sampai dia bilang, ya Bu, ternyata ada hikmahnya ya ketika AA nggak keterima di ITB yang dulu sangat disesali. Ternyata Allah punya rencana lain. Coba kebayang nggak kalau aku kuliah di ITB, boro-boro bisa freelance dengan tugas kuliah aja seabrek-abrekan. Iya. Jadi sampai dia bilang begitu, bagi saya alhamdulillah ternyata dari real ya, real di lapangan yang membuat dia berpikir seperti itu. Jadi bukan saya set seperti ini, enggak sih. Saya selama ini berusaha untuk tidak memaksa sebenarnya, cuman memberi contoh teh. Jadi saya ya meskipun saya harus berdamai dengan keadaan ya, karena saya sebagai perempuan dan anak saya dan suami sebagai laki-laki, ternyata Allah ciptakan kan berbeda ya. Kalau perempuan bisa multitasking kan, kalau laki-laki nggak bisa. Jadi kalau anak saya udah fokus di A, dia nggak bisa harus ini, wah mereka bisa stres, termasuk suami saya. Jadi akhirnya saya berusaha, kalau saya kan bisa bari ngerjain handicraft, bisa bari nyuci, bari apa gitu kan. Iya. Nah kalau anak saya nggak seperti itu, tapi minimal mereka melihat ibunya tiap hari selalu ada progres, punya target. Hari ini saya mau ngeberesin yang mana dulu nih. Oh ini, ada tertulis ya. Jadi saya gini, kita kan setiap orang tua pasti punya impian anak tuh hebat luar biasa. Iya pasti. Tapi kalau kita nggak ngasih contoh, kalau ibunya terutama nggak ada role model gitu ya. Iya betul. Kalau ibunya hanya sibuk main HP, aktif di medsos segala macam, mending kalau aktif di medsosnya buat jualan ya, bisnis oke, nggak ada masalah. Tapi kalau cuma ngegosip segala macam, ya Allah, anak disuruh kamu nggak boleh main HP, kamu harus belajar, tapi ibunya sibuk sendiri. Bagi saya kurang tepat ya. Jadi kalau saya sih selama ini saya hanya ngasih contoh buat mereka, karena saya dengan mereka diciptakan beda kan. Beda jenis beda gitu kan bawaannya. Tapi minimal satu aja yang mereka harus tangkap, bahwa setiap diri kita tuh punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan ujungnya jangka imah. Ya bener kan? Sebagus apapun target, tapi kan ujungnya mah jangka imah. Ya Imah tuh apa? Rumah. Jangka imah buat ke rumah. Itu Sunda banget. Oh, aduh ya Allah, maaf ya, ini tuh emang nggak Sundanis pisan ya, walaupun orang Sunda tapi memang tidak Sunda-Sundaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang lucu tentang bahasa Sunda, aku suka mikir jangka imah. Jang itu ya buat ke rumah. Jadi kalau jangka imah untuk ke rumah. Tuh. Kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi ujung-ujungnya jangka imah ya kan, sebagus apapun kita, ujungnya buat ke rumah, buat keluarga. Gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya saya sama suami sepakat ketika punya anak diajarinya Sunda. Dia bisa bahasa Indonesianya justru dari lingkungan sekolah dia. Sehari-hari di rumah Sunda halus. Karena seperti kita ketahui bahwa sebenarnya untuk supaya anak cerdas itu salah satunya. Nah, Teh Intan kan pasti punya target tahun kesekian punya menikah dan punya anak. Itu tolong ya, kalau kita emang etniknya orang Sunda, tolong ke anak kata bahasa pertama, bahasa ibunya dulu yang dikenalin sampai mahir. Oke, ini parenting lagi nih. Betul. Ya. Masya Allah, dari kemarin Intan dapat ilmu parenting terus. Aduh, kayak gimana ya? Jadi nanti ke anaknya jauh lebih cerdas. Cerdas itu bukan berarti dia pintar secara akademis ya, beda kan. Jadi ya itulah, dan emang kelihatan sih. Terus yang kedua, ketika kita ngajarin bahasa ibunya, anak cenderung lebih sopan. Mereka tahu etika. Apalagi kalau di Sunda itu kan ada
bahasanya tuh beda-beda, level-level kan. Bagaimana dia ngobrol ke sesamanya, ke usia di bawah dia, ke di atas dia, atau ke yang lebih tua bang, atau ke pejabat kan beda-beda. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung kita ngajarin anak untuk tahu etika. Masya Allah. Gimana Kang Yahya? Ya, tanggapan? Udah gitu dong. Emang dari dulu aku diajarin Sunda. Kadang waktu TK juga aku suka agak minder karena nggak ngerti bahasa Indonesia. Enggak, karena tapi logatnya. Iya, logatnya itu Sunda banget, suka diketawain sama teman-teman TK gitu kan. Kayak gimana? Coba boleh. Kayak apa ya? Sekarang udah lupa sih, kayak misalkan etana itu awasin gitu. Etana atau awasin. Kayak misalkan aku tuh masih keceplosan Sundanya, sedangkan di TK tuh kayak semua tuh orang Indonesia dan udah kebiasaan bahasa Indonesia. Kadang aku suka ada mindernya juga, tapi buat sekarang aku emang jadi bersyukur bisa bahasa Sunda yang halus itu kan, karena rata-rata nanya ke sebagian teman aku juga kalau diajak bahasa Sunda halus mereka tuh tetap aja gak ngerti. Kadang suka ini tuh artinya apa ya, padahal mereka tuh bisa bahasa Sunda tapi yang kasar itu yang sama teman-temannya. Iya. Nah aku adalah korban Sunda kasar nih kayaknya. Soalnya emang bener-bener di keluarga aku tuh bahasanya campuran sih, bahasa Indonesia, kadang orang tua sama orang tua itu bahasa Sunda, tapi kalau misalnya anak-anaknya itu bahasa Indonesia. Jadi mungkin karena anak mencontoh perilaku orang tuanya, jadi ya kayak gini-gini aja gitu keluarnya. Oke, dari situ udah parentingnya udahan dulu. Tapi untuk langkah selanjutnya, apakah bakalan punya toko atau kayak gimana untuk karya-karya ibu nih yang udah hampir 20? Gini teh, kalau saya sebenarnya karena seperti halnya kemarin di podcast sebelumnya yang saya sampai begitu nonton itu, waduh ini gue banget. Saya sebenarnya dari kecil nggak suka yang namanya ngajar, nggak mau jadi guru. Sampai saya tuh di keluarga besar saya adalah guru kan, guru, mereka ngajar, mereka dengan totality benar-benar jadi guru idaman lah, guru idola. Saya waktu itu disuruh jadi guru, ya maksudnya kalaupun sekolah atau kuliah tuh ngambil keguruan saya nggak mau. Saya benar-benar nggak mau, sampai nenek saya, karena saya dulu diurus sama nenek, dia bilang, apa sih alasannya nggak mau jadi guru? Saya punten ya, saya cuman ngelihat real keluarga besar saya seperti apa ketika jadi guru. Saya bilang, bolehlah aku jadi guru tapi kudu kaya. Kalau nggak kaya aku nggak mau jadi guru. Nah itu sampai saya dimarahin sama nenek saya karena dia benar-benar total itu yang namanya dia seorang pendidik, bukan sekedar guru ya, dia seorang pengajar. Tapi ternyata Allah menggariskan lain, dan saya ujung-ujungnya ketika lulus STM penerbangan yang harusnya kerja di penerbangan, di dunia penerbangan, saya malah ngajar di SMA 1 Bekasi, ngajar komputer. Nggak kebayang. Emang sampai saya sama murid dibilangnya kita seumuran, mereka nggak mau bilang ibu. Kadang nggak maunya bilang nama, kan kita seumur. Kebayang saya ngajar anak SMA padahal saya baru lulus STM. Ya Allahu Akbar, ngajar komputer. Gitu. Dari situ saya mulai, oh ternyata suka ya. Ketika asik ya ngajar orang, apalagi ketika murid yang kita ajari itu bisa gitu loh. Apalagi kalau mereka sampai bilang, ibu ngajarnya enakan. Bagi saya tuh benih sesuatu banget. Nah dari situ ternyata mengkristal dan akhirnya saya jatuh cinta dengan dunia ngajar. Dan saya ke depannya, kalaupun kita punya kegiatan itu lebih ke sosial ya. Jadi saya lebih ke bikin lembaga pendidikan yang emang di lembaga kreativitas. Oke, tapi di kali ini nih, apa sih yang Kang Yahya pengen sampaikan ke ibu? Apa sih rasa cinta Kang Yahya ke ibu? Boleh disampaikan sekarang nggak? Boleh. Oke. Buat ibu, terima kasih banyak. Lihat ke ibu dong. Lihat kasih banyak ibu. Karena ibu tuh memang spesial banget, berbeda dari yang lain lah, pokoknya manusia terbaik di bumi ini ya, ibu. Alhamdulillah, terharu, luar biasa. Karena bisa aku sekarang di sini, bisa sampai saat ini itu kan gara-gara ibu dan juga ayah dan juga orang-orang yang support aku dari belakang. Oke, Masya Allah. Gak kerasa kita udah 1 jam cuap-cuap gini, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan rencana ke depan Kang Yahya dan Bu Endah ini bisa terlaksana dengan baik dan Allah izinkan ya. Kalau misalnya nggak Allah izinkan mah nggak akan terjadi, betul? Ya, terus luruskan niat bahwa tadi ayat yang ibu menjadi landasan gitu ya. Mudah-mudahan itu Allah ridhoi dan jangan lupa untuk
tetap semangat, dan buat kalian semua jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi dari kami. Jangan lupa untuk tonton video minggu-minggu lalu, dan saya Intan Rama pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.